Tahu nggak kok? Apa? Gimana? Kok jadi melompat-lompat lu tadi lu nantang saya. Enggak, Anda kan mengatakan tidak ada di Islam nama Hawa. Nama Hawa itu ada di Islam, itu ditemukan di hadits. Jangan Sedangkan di situ dong. Itu udah abad ke-15 adanya itu. Buktikanlah kalau hadits kok abad ke-15. Gimana sih orang ini? Tahu nggak lu namanya itu? Hadis abad ke berapa? Loh, hadits itu ucapan Nabi Muhammad. Weh. Coba tampil. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ayo, gimana? Ya, jadi saudara, habis ini Anda tunjukkan juga original teks dalam kitab yang Anda ambil, boleh nggak? Dari sumbermu. Boleh nggak, saudara? Setelah ini Anda menunjukkan sumber dari agama Anda, original teksnya kata Hawa, boleh nggak? Kalau ada gimana? Kalau ada berarti Islam yang meniru, kan gitu? Kenapa tertawa? Literasi bahasa ini memang nggak ada ilmu. Loh, saya tantang Anda loh. Saya nantang Anda. Ya, saya tantang apakah kau, kata Hawa itu, apakah kata Hawa itu ada di sumber Islam atau justru ada di sumber Kristen, kan ya, begitu, Bung? Bung? Pakai otak itu Loh, kok pakai otak, apa hubungannya? Justru saya ngajak Anda menggunakan otak ini. Bahasa itu biar tahu literasi bahasa. Kok resapan bahasa gimana? Kok jadi Anda ingin mengatakan bahwa ternyata kata Hawa itu adalah bahasa serapan gitu maksudnya? Gitu, saudara. Anda ingin mengatakan bahasa Indonesia diterjemahkan jadi bahasa Indonesia, makanya Hawa. Kok jadi Hawa sih? Kata Hawa itu berasal dari Islam. Itu bahasa Indonesianya. Hah? Loh, kok jadi gimana orang ini maksudnya? Pantas aja lo nggak ada isinya. Loh, gimana? Teman-teman tadi dia menertawakan. Katanya di Islam tak ada kata Hawa. Padahal kata Hawa itu berasal dari ucapan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sendirilah yang mengucapkan pertama kali kata Hawa itu. Sedangkan di dalam original teks Bible, baik perjanjian lama, lebih-lebih perjanjian baru, tidak ada kata Hawa. Kalau dalam bahasa Ibrani Eva, Hawa nggak sama. Gimana sih? Jadi sumber satu-satunya kata Hawa itu sumber dari Al-Quran dan juga dari hadits. Jadi kata Hawa itu hanya ada di Al-Quran kata Hawa. Tidak ada di original teks Bible, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Gitu saudara-saudara. Silakan dilanjut. Iya. Baik Bang Zuma, terima kasih banyak. Dan abang-abang madam. Sama-sama. Penonton semua terima kasih. Sama-sama Bangku. Ya, artinya dengan penjelasan, pencerahan ini ya membuat membuat kita berpikir itu lebih bagus lah artinya. Sudah susah mengatakan untuk ini Bang. Iya. Mungkin demikian Bang ya. Demikian, terima kasih banyak. Mungkin saya besok harus ke masjid. Terima kasih udah dinaikin. Masya Allah, hidayah menjemput abang. Abang yang menjemput hidayah sepertinya. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Kalaupun gini sedikit, kalaupun abang nggak nunggu besok ke masjid, boleh bersadar. Abang, ya nggak apa-apa abang di sini bersahadat, tapi yaitu syaratnya sama kayak di masjid. Harus melampirkan KTP, nanti sertifikat mualafnya kita yang bikin, Yayasan Apologet Islam Indonesia. Itu Bang. Gratis Bang. Baik Bang, baik ya Bang. Mumpung ada pengamat mualaf di sini dari gereja GPU. Pengamat tampal ban. Terima kasih atas pujiannya bro. Sehat kau Le. Enggak, saya bukan memuji, saya ngeledek. Terima kasih atas pujiannya. Ya, yang penting sehat lah Le. Ya, gimana Pak Optiyu? Aku kalau nggak sehat bagaimana bisa mengamati para mualaf? Diam dulu. Baik, iya. Mungkin demikian saya rasa cukup. Mungkin saya mohon undur diri. Ya. Baik abangku. Baik abang. Salam, mohon maaf ya Pak.
Tapi bang, abang menunggu besok bang ya mau ke masjid bang. Iya bang. Ya, Mudah-mudahan. Abang, lebih afdol. mohon maaf bang ya. Malam ini apakah abang yakin akan melewatkan besok pagi? Maksudnya gimana bang? Lanjut bang Zuma, silakan Gurunda. Iya, jadi pada dasarnya beliau sudah mengakui tiada Tuhan selain Allah dan mengakui Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nggak apa-apa, saudara kita ini kemudian cari masjid. Namun mohon bang, kalau misalnya bisa nanti buat dokumentasi, nanti masuk lagi ke sini bisa memperlihatkan foto pada saat syahadat itu untuk menjadi kebanggaan bagi kami bahwa saudara adalah sudah menjadi saudara kami. Itu bang. Jadi kalau misalnya abang maunya diadakan di masjid, silakan. Kami dengan senang hati siapkan identitasnya, bawa ke masjid. Nanti di sana abang ini syahadat, tentu harus minta dokumentasikan bang. Kalau tidak keberatan nanti boleh bagi dokumentasinya ke kita pada saat sudah syahadat. Tidak dibagikan juga tidak apa-apa. Tugas kami sudah selesai menyampaikan tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Pengakuan saudara secara tidak langsung sudah melakukan itu. Mengakui Islam agama benar, mengakui Allah adalah Tuhan satu-satunya, mengakui Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Meskipun tidak disaksikan kami untuk mengucapkan itu, Anda sudah sampaikan dalam hati, Allah maha mendengarkan bisikan kalbu manusia. Saya kira begitu saudara. Mungkin Baik, mau istirahat beliau teman-teman. Baik. Lebih afdol di masjid, Bang. Baik bang. Iya. Kebetulan di sini sudah jam 3 juga, ini jam 3 pagi bang. Ya. Iya, Masya Allah. Iya. Oke saudara ya. Thank Baik you ya. bang. Terima kasih banyak. Ya, semoga istiqamah. Amin. Pencemarannya ya, pencerahan yang bagus. Baik, Ya. baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Follow bro. Nah, ini ada pengamat mu'alaf Gurunda di Apalagi lah si pengamat Gereja ini. PPU ini. Kan ada mualaf, perlu ditahu kan Ngeri kan? kota atau dari mana. Kan mengamati aja. Kau kan pengamat tambal ban. Oh ya? Ya, ada yang mau dipertanyakan Bang pengamat, silakan. Ya, yang pingin tahu tadi aku dia latar belakang dari apa jemaat biasa. Pantai Costa. Dance gitu. Pantai Costa dia, dari Pantai Costa. Bukan soal, saya nanya bukan denomnya. Ya kau tahu kan Pantai Costa itu Tritunggal kah? Enggak, Ya, orang gimana gini, bentar. Bukan denomnya yang kutanya. Urgensinya apa Bang? jemaat Abang biasa? menanyakan itu Bang. Komunitas beri dapat dance gitu, nggak Ya, nyimak. weh. Bang, urgensinya apa Abang menanyakan itu Bang? Iya boleh aja kutanya, masa nggak boleh? Ya, Abang di gereja mana Bang? Jadi pingin tahu aku kualitas. Abang di gereja mana Abang? Nah gitu. Bang, Abang di gereja mana? Aku nggak di gereja nih, di rumah ini. Abang ke gereja mana kalau ibadah? Ya apa masalahnya ke situ? Ya, kamu aja yang mau nyebutin gerejanya. Jadi apa masalahnya kau mempermasalahkan gereja orang? Iya. Tanya apakah dia tadi bukan kutanya denomnya enggak. Aku nggak nanya denom. Jawabannya masalah Udahlah. denom. Udahlah, cukup lah, cukup. Mau nyebutin Itu gerejanya. salah. Jawabannya Cukup lah. kan Udah. tidak sesuai pertanyaan bro. Nggak ada kompetenmu di sini untuk bertanya itu, udahlah, nggak ada juga. Kau pun bukan dari organisasi manapun, enggak. Masa nggak boleh ditanya sih? Ya kau mending nyimak kan dari bawah tadi. Baru- Basic dia apa? Belum. Kalau belum besok dia masuk lagi. Besok abang itu masuk setelah dia bermualaf. Bolehlah kau tanya. Takut sekolah sebelum mualaf ya. Kalian DM aja lah dia, DM. Tidak akan bisa terguncang lagi namanya, sudah hidayah. Maksudnya biar Dijemput bisa dia. DM. Sudah ke follow. Ya, Gurunda mau ngomong, Bu Gurunda silakan. Tenang aja. Lanjut. Ya. Oke. Enggak, kau mau DM, kau pakai akun-akun semua, kau serang dia dengan akun-akun yang lainnya, kau DM, suruh teman-temanmu DM dia, cobalah. Bukan serang, gimana sih?
Enggak, kau DM, kau bikin kekuatan batin kepada dia. Misalnya gini, kau jangan pernah meninggalkan, nanti kau lama-lama bisa, kalau kau berpindah dari ajaran Kristus, engkau menjadi Yudas. Gimana? Kelas Boleh. tidak seperti itu, enggak kelas. Jadi gini pengamat. Ah, baik tuh. Izin gurundaku, izin host. Lanjut. Oke, kita bikin kopi agak campur sedikit masal hiburan. dulu, silakan. Hiburan ya teman-teman. Jadi kutipan-kutipan dari pembicaraan dari awal sampai jam 1.08 waktu Indonesia Barat ini sudah saya rekam di otak saya. Boleh kalian rekam, jadikan VT. Nubuatan pada malam hari ini. Ada tertulis di KPR, kisah para reporter. Bilangin dan ketahuan, makhluk halus ngaku Tuhan. Bilangan menyesatkan, pasal 1 ajaran pagan, butir 2 anak Tuhan dilahirkan, konsep penuh akal-akalan. 5 petualang dipimpin mantan perompak, badan kurus dan kepalanya terlihat botak. Antioquia dilanda lapar dan pemberontak, Agabus mengutuk, penyesat kafir berteriak. Bajingan licik bertualang ke Pulau Patmos, ditemani sosok berwujud Ultraman kosmos. Mereka lapar dan haus, lupa bawa air termos sebelum sampai di checkpoint kantor pos. Perjalanan selanjutnya penjahat ini ke Tarsus, berbekal roti, ikan gabus dan sebotol spiritus. Dengan rasa cemas, kehabisan perak dan fulus, nyawa terancam, pikiran mulai tak becus, dan akhirnya menemukan Dewa Tamus. Penyesat ini pendusta yang beringas, siapapun seterunya pasti ditebas. Monster berwujud manusia ganas, menciptakan kehancuran di bumi luas. Manusia picik dan bengis, si botak ulus, membatalkan Taurat dengan iming-iming fulus. Semua tulisan diilhami dengan roh kardus, konsepkan Tuhan disalib tombak terhunus. Si botak setan kaum Farisi, bejat dan laknat memprovokasi, menyebarkan pagan dengan inklusi, menjajahkan limbah Roma Yunani. Jika isinya bagus, Aliteng bilang firman. Jika isinya bobrok, Aliteng bilang perumpamaan. Jika isinya kagak jelas, Aliteng bilang kiasan. Dan jika isinya kakek Sugiono, Aliteng bilang kutukan. Lagi ditanya apakah kafir berakal, jawabnya imani dan akal nakal. Tuhan pencipta jadi bayi, apakah masuk akal? Jawaban macet seperti congor tertelan sendal. Selama ini kalian hanya menyembah Lucifer dan setan. 18 sibilisisis yang datang kepada si gundul bangkotan, mengaku datang dengan cahaya kilauan. Itu prank Paulus the Gang dan kawan-kawan. Selain pencuri, pendusta dan plagiat, kalian juga disebut bani babi yang sesat. Oleh sebab itu, dengarkan Bang Zuma bernubuat. Turun, colok dan jilat, pendereta kau punya pantat. Sekian, terima gaji, stay tune. Ya, mantap. Ini ada Bang Jem. Bang Jem, selamat pagi Bang Jem. Pagi. Apa? Oh, pagi. Gimana Bang Jem kabarnya? Udah mulai sehat? Sehat. Sehat. Masih bertahan di Kristen Bang? Masih. Kenapa Bang? Aku mau nanya boleh? Boleh. Kalau hadis bisa dibantah nggak sih? Hadis bisa dibantah gak sih? Baik, pertanyaan yang bagus, soalan yang bagus ini. Gurunda, tapadol. Gurunda. Bentar ya Bang Jim. Ini soalan bagus ini. Ini penuh ilmu nih. Harus sama yang berilmu juga dijelasinya ya. Biar langsung mengena. Naik Kaimoto. Iya, hadis itu ucapan Nabi, ucapan Rasulullah, perbuatan Nabi, persetujuan Nabi, dan kesepakatan Nabi. Hal-hal yang tidak diucapkan Nabi,
kemudian perbuatan atau kesepakatan yang tidak pernah dilakukan dan disepakati Nabi, lalu dikatakan itu adalah hadits, maka posisi daripada hadits ini adalah palsu atau daif, atau lemah, atau maudhu, palsu. Demikian. Kalau caranya membuktikan bahwa itu benar-benar diucapkan Nabi gimana? Ya, harus pelajari asbabul nuzulnya, harus pelajari juga tangga sanadnya, tangga pemberitanya. Apakah hadis tersebut sampai kepada Nabi? Dan kalau sampai kepada Nabi, harus ada tangga sanad, mata rantai. Sama misalnya Bang Suma berkata, siapa yang mendengarkan Bang Suma berkata? Host Kian Santang. Kian Santang sampaikan kepada siapa? Kepada Bang Handi. Bang Handi sampaikan kepada siapa? Bang Handi sampaikan kepada Ustaz Wafi. Ustaz Wafi sampaikan kepada Bang Glenn. Bang Glenn kemudian meriwayatkan, menuliskan. Jadi mata rantai ucapan dari Bang Suma didengarkan Kian Santang, didengarkan kemudian Bang Handi ke Bang Glenn menuliskan. Itu sahih. Tapi kalau terputus, saudara Bang Glenn menulis sebuah pemberitaan, informasinya berasal dari Bang Handi, tapi Bang Handi tidak pernah bertemu dengan Bang Glenn. Tidak ada riwayat yang kemudian sampai kepada Bang Glenn dari Bang Handi. Maka terputus, berarti itu daif, lemah. Jadi hadis itu tidak begitu lihat di Google, oh diriwayatin, udah begitu, tidak gampang hadis itu. Dan orang yang mengetahui hadis harus bisa bahasa Arab, harus bisa mengerti tentang kitab sahihah. Karena kitab hadis itu kitab gundul, tidak ada tanda bacanya. Jadi memang harus pakar. Jadi kalau orang Kristen tidak bisa baca hadis bahasa Arab, lantas kemudian bawa-bawa ada hadis begini, itu ditertawai sama umat Islam. Ditertawai. Karena harus memang ada ahlul hadis, ada yang ahli hadis, ada yang ahli, ada yang pakar, yang menyokolai tentang hadis itu. Gak boleh asal-asal. Hanya karena muncul kemudian di link-link di Google, wah ada hadis begini, oh gak bisa. Umat Islam tidak bisa dikibulin dengan seperti itu. Karena hadis itu ribet. Macam-macam hadis itu banyak sekali. Harus paham asbabul wurudnya. Asbabul wurudnya ini pun harus berkesesuaian dengan apa yang tertuang di dalam Al-Quran. Benar nggak? Seperti itu saudara. Jadi nggak gampang hadis itu. Ya. Apakah bisa dibantah? Ya bisa. Kalau hadisnya bertentangan dengan Al-Quran, ya bisa. Kalau Al-Quran bertentangan dengan hadis, udah bisa dipastikan hadis itu pasti palsu. Karena Nabi Muhammad tidak mungkin bertentangan dengan Al-Quran. Begitu saudara. Itu Bang Jem, jika misalkan di Al-Quran menganjurkan untuk sholat, muncul hadis tidak diwajibkan untuk sholat, nah itu bisa dibantah Bang Jem. Iya. Apapun bisa. Berarti hadis ada bagian-bagiannya ya? Bagian ini, bagian itu gitu ya? Iya betul. Kalau tidak ada gimana? Kalau hadis An-Nawas bin apa itu ya? Bin Sama'ah itu bagian golongan hadis yang mana itu? Apa itu hadis apa itu? Nah, riwayat dari Abu apa namanya? Abu Nuraidah apa Apa itu? Abu Nawas. Baru dengar. Baru dengar itu. Apa itu bang? Iya. Itulah namanya An-Nawas atau An-Nawinas atau apa? Waduh, berat saya ini. Ini kutipannya yang Pasti mengatakan- Google kan? Enggak. Aku nggak punya dua HP, Bang. sorry. Apa? Aku nggak punya HP, cuman pernah aja lewat di Ya itulah aku bilang pasti Google. pernah dulu baca Nggak bisa. gitu kan. Cuman
Cuman pengen nanya Bang Juma karena Bang Juma aku ikutin terus. Abu Janda mungkin, riwayat Abu Janda bukan? Bukan, yang kutipannya gini loh Bang, Eh, bahwa Nabi Isa akan datang untuk menghancurkan salib atau menghancurkan pengikutnya, umatnya atau gimana gitu. Itu riwayat hadisnya. Artinya An-Nasai barangkali. Nah, itu deh. Lupa. Nah, Iya. kalau hadis itu masuk golongan mana itu, Bang? Tergantung, kita harus lihat dulu siapa aja perawihnya. Nah, Kalau perawihnya itu ada ada nggak ayat surah ayat Al-Qur'an yang mendukung hadis itu? ada Mm-mm. An-Nasa'i ya. barangkali. Barangkali Anasa. Ada Oh, ayatnya. riwayat. Al-Maidah ayat 116, 117. Nabi Isa alaihissalam menolak ketika ditanya oleh Allah, apakah engkau yang mengajarkan mereka menuhankan dirimu? Nabi Isa mengatakan tidak. Al-Quran surah An-Nisa ayat 158, 159. Nabi Isa alaihissalam kemudian turun ke bumi dan semua orang akan beriman kepadanya. Artinya hancur kemudian salib ditinggalkan. Nah, maksudnya. Bang, sorry Bang, tadi di mana Bang? An-Nasa'i. An-Nisa ayat 158, 159. An-Nisa 158 Al-Maidah 159. iya. Allahu Akbar. Jadi ketika Nabi Isa datang, semua orang akan meninggalkan gereja. Semua orang akan meninggalkan sinagoge. Semua orang akan meninggalkan babi. Semua orang akan meninggalkan salib. Itulah yang dimaksud hadis itu. Bukan Nabi Isa datang ke gereja mengamuk, enggak. Mematahkan salib artinya menghentikan penyembahan-penyembahan terhadap Kristus, makhluk yang keluar dari kubur. Membunuh babi maksudnya bukan keliling kandang. Membunuh babi itu artinya artinya orang-orang yang makan babi tidak lagi kemudian makan babi. Begitu saudara. Kalau ini Bang, karena kan banyak juga teman-teman di Banten ini banyak yang makan ular, banyak yang makan biawak gitu kan. Itu ada larangannya atau enggak sih Bang? Kalau di Islam dilarang makan makanan binatang-binatang yang menjijikkan. Kalau di agama Anda jangankan binatang, manusia pun bisa dimakan. Kalau di Enggak, agama itu saya, Sunda Wiwitan. Itu Sunda kalau di agama Wiwitan. saya memang, Di Baduy. apapun yang ada di muka bumi ini boleh kamu makan kecuali Itu buaya kepercayaan. terlarang kan. Maksud saya kan teman-teman saya juga banyak yang makan ular, yang makan biawak. Kalau di Islam tidak boleh. Berarti teman-teman saya itu salah Bang ya? Oh iyalah, salah lah Bang. Kalau kalian kan sendal rodaban asal nggak dimuntahkan nggak haram. Enggak, maksud saya gini loh Bang. Akan saya belajar. Ya, Iya Bang. iya. Akan saya belajar Bang, karena teman-teman saya banyak yang makan itu. Bahkan Karena kan tertulis Bang di situ apa saja halal, yang penting nggak dimuntahkan, nggak keluar dari mulut. Nah itu yang berbahaya. Jadi apapun boleh makan. apapun boleh makan ya. Iya kan ada tertulis di situ. Yang mengharamkan itu yang keluar dari mulutmu. Enggak, Yang Bang, masuk saya nggak halal, nggak haram. bertanya tentang Islam aja dulu. Oh, iya, maksud saya kan saya tinggal di Banten. Jadi banyak teman-teman saya yang makan ular, yang makan biawak. Maksud saya itu salah atau enggak? Gitu loh Bang. Aku nanya gitu. Salah itu Bung, tidak boleh di Islam makan makanan gitu. Padahal tadi kan maksud saya jawabannya paman apa tadi nih? Asalkan jangan dimuntahkan halal. Itu di Kristen, ini kan tanya Islam. Di Islam iya, tidak iya. boleh. Sorry. Iya berarti salah ya kan. Makanya Iya. saya kan nanya kan sama teman saya itu, kok kamu makan ular gitu. Bahkan kalau manggang ayam gitu, bahkan saudaranya dimakan gitu.
Iya, begitulah saudara. Iya, kan padahal di Banten loh, Banten ya terkenal dengan fanatiknya kan. Kan saya juga ya nggak terlalu takut-takut. Sudah nggak fanatik itu namanya. Kalau dia Islam begitu itu nggak fanatik lagi. Iya, maksud saya kan Banten terkenal dengan fanatiknya. Padahal bahkan yang begituan kan. Paling bagus dimakan itu tawon hidup kalau mereka mau. Tawon hidup. Iya, iya. Bengkak-bengkak tuh mulut. Oke teman-teman sekalian, saya umumkan ini sekarang lagi marak akun-akun bodong ya, mengatasnamakan Bang Suma, hati-hati ya. Ada yang mengatasnamakan Bang Suma 02, 03, 04 dan seterusnya, hati-hati. Dan suaranya itu agak rada-rada mirip dengan Bang Suma, hati-hati. Kalian di Japri, kalian di WA, kalian di DM, minta nikah, jangan percaya, itu bukan Bang Suma. Ya, jangan percaya. Terus sekarang lagi banyak umat Islam yang tertipu ngirim duit apa, ngirim pulsa, ngirim santet. Itu jangan percaya, itu bukan saya. Foto saya diambilnya, profil saya diambilnya, suara saya dimirip-miripkan, padahal bukan saya itu. Mereka banyak minta duit, minta apa gitu. Kalau Bang Suma itu cuma satu, minta nikah. Yang lain itu minta duit, mereka itu bukan Bang Suma itu. Nah itu Suma 02 lagi live. Ya teman-teman, jadi semuanya itu akun-akun palsu teman-teman. Bang Zuma hanya memberi. Dia tidak pernah meminta. Gurunda Bang Zuma itu tidak pernah meminta. Bahkan boleh kalian lihat di setiap live ada bantuan Bang Zuma selalu memberi. Itu akun fake. Sekali lagi, Bang Zuma hanya meminta nikah. Lanjut Bang Zuma. Iya, ini bahayanya sekarang ini sampai di komalnya Dinda Fandi dinaikkannya tuh 02 tuh. Karena memang agak mirip dengan suara Bang Suma. Dan orang Islam di bawah itu tepuk tangan. Senang dengan narasinya. Dipikirnya itu Bang Suma. Jadi logikanya di mana ya? Bang Suma ada di sini, Bang Suma ada di sana. Dua natur berarti. Jadi jangan percaya teman-teman. Ya, hati-hati. Yang Anda bisa lihat kalau Bang Suma yang live, lihat di YouTube. Kalau sama antara materi yang ada di TikTok dengan yang di YouTube, berarti itu adalah Bang Suma gitu. Oke Bang, aku mau balas, mau jawab bentar. Ini ada Ratu. Bentar, Bang Jim, ya, Bang Jim, Bang Jim. Ini kan Naikkan jadi dulu saya, kan? narasumber lain, Kang. Ya, ya. Bang, bentar Bang, ada satu lagi loh. Ya silakan Bang. Nah, pertama aku mau jawabin dulu Bang ya. Teman mungkin kenal aku kan. Ini ada teman Ratu Yanti ngomong gini. Iya itu si James asal baik tak. Aku mau jawab gini. Iya. Aku di Pandeglang. Jadi banyak teman-temanku yang memang makan gitu kan. Gini Bang, saya jelasin ya. Kalau di Islam ya, ada hadis riwayatnya sahih juga nih di Abu Hurairah ya. Radhiyallahu anhu. Meriwayatkan dia dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, setiap yang bertaring dan binatang buas maka memakannya adalah haram. Udah jelas nih. Ya Bang. Ini sabda Rasulullah. Kalaupun ada orang Islam yang memakan itu, mungkin dia tidak paham dengan ajaran Islam ya. Iya Bang. Pokoknya setiap yang bertaring itu termasuk ke binatang buas dan itu haram. Aku tadi cuman balas komentar Ratu Yanti kan, tahu dia kira aku ngarang kan. Jadi mungkin dia kenal aku kan. Gitu. Makanya aku jawab. Sekarang aku di Pandeglang, teman-teman yang makan gitu. Makanya aku nanya kan gitu. Iya Bang, iya laikku itu ya laik ya, sebenarnya mungkin tabiat dan kelakuan dari leluhur atau apa gitu kan, KTP-nya aja yang muslim. Nah itu mungkin tradisi dari leluhur mereka yang seperti dibilang Kang Cien Santang tadi, apa ya, wiwitan gitu laikku.
iya. Makanya belajar, perbanyaklah belajar istiqomah, selalu belajar edukasi tentang keislaman. Seperti saya dong sahabatku. Saya ini orang Batak asli Tulen, Simanjunta. Saya tinggalkan semua itu. Ayo. Jadi belajar, mereka nggak belajar itu, nggak ada edukasi, mendapatkan edukasi dari tokoh-tokoh agama. Ya taunya cuman ya, ini kan sudah tradisi, ini kan leluhur kami membolehkan, ya sudah silakan. Begitu Laiku James. Ya, ini tadi multinya saya matiin ya. Tadi Gurunda dikeroyok sampai 4 orang aliteng mengeroyoknya. Jadi saya matiin dulu, banyak banget teman-teman Kristen yang minta naik, cuma saya sortir tadi satu persatu. Karena saya nggak mau diskusinya itu gak tertib. Saya pengennya tertib. Mungkin Gurunda udah rehat, udah capek ngadepin oten-oten longor. Gitu. Kalau saya di sini kalau udah banyak nih yang minta naik sampai puluhan oten tadi yang minta naik. Malahan Pak Pendeta apa tadi ya, Cong aja nggak saya naikin ya. Ya Bang Handi, Alpi, Assalamualaikum. Itu Bang Kim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya aku mau satu lagi sih. Tanya aja Bang. Boleh. Kan di ada kalau dulu waktu sekolah, waktu masuk sering nyanyi yang gini. Rahman. Dulu masuk sekolah jam berapa? Jam 7:30 lah Bang. Jam 7:15 dulu. Ikut upacara dulu. Ya nggak apa-apa Bang Handi, dia bertanya belajar. Aku nanya Bang. Gitu. Oh iya udah. Jangan dibully. Enggak ngomongin sekolahnya doang. Gitu. Ya udah terusin. Dulu waktu sekolah di Banten sering nyanyi gitu kan. Apa kan? Apa ya dulu ya? Asmaul Husna. Itu memang nama-nama asli atau gimana? Ada cuma penyebutan. Asmaul Husna itu sifat Allah. Sifat. Oh, sifat. Oke. Nama lain dari Allah itu. Apa Bang? 99 nama Allah yang indah dan mulia. Seperti Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang, Al-Malik yang maha memiliki, Al-Qudus yang maha suci. Al-Qudus, As-Salam ya. Ya, itu nama-nama Allah yang merujuk kepada kebesaran sifat Allah. Asma atau husna itu. Itu sifat ya, bukan nama ya. Enggak, Asma itu artinya nama dan atau sebutan. Husna itu ahsan yang berarti terbaik atau yang paling indah. Asmaul Husna. Dah paham sampai situ kan? Berarti nama yang indah ya. Itu nama lain Allah yang merujuk kepada sifat kebesaran Allah. Enggak. 99 nama ini hanya Nama dan sifat kan beda Bang. Nah, gitu maksud saya gitu. Merujuk kepada sifat kebesaran Allah itu nama lain Allah. nama sekaligus sifatnya. Nama sekaligus sifatnya gitu Bang. Ya, nah, nama ini hanya khusus melekat pada diri Allah. Nggak boleh ada makhluk. Nggak boleh. Boleh dipanggil seperti ini. Oke lah. Kan Bang. sudah saya jelaskan tadi James. Asma itu berasal dari bahasa Arab yang artinya itu sebutan. Asma adalah bentuk jamak dari ism yang berarti nama. Husna itu asal kata dari ahsan, artinya yang paling terbaik, yang paling indah. Jadi husna itu bentuk muanas dari kata ahsan. Begitu James. Itu udah lengkap itu. Pernah sih baca gitu. Ya, seperti kata Abang pas bener kan. Cuman kan saya nggak terlalu dalami. James, kapan kamu syahadat James? Kenapa?
Kapan kamu kira-kira syahadat? Aku udah pernah syahadat bang sebenarnya. Loh, Waktu di Banten. Aku lumayan lama di Banten dulu 9 tahun lah. Terus karena nggak bisa makan babi balik lagi. Bukan. sampai sekarang juga aku nggak makan babi. Oh, mantap. Heeh. ada rencana selanjutnya apa, James? Kenapa bang? Rencana selanjutnya apa? Cuman rencana selanjutnya mau mana sih yang paling pas, yang paling benar gitu. Ngulik-ngulik gitu sih bang. Ada rencana sakit nggak? Kenapa bang? Ada rencana sakit? Sakit? Iya. Siapa yang tahu? Enggak, siapa tuh punya rencana gitu, enggak ya? Enggak. Enggak lah ya. Banyak orang yang sembuh berakal itu memeluk Islam, James. Gimana bang? Hanya orang yang sembuh dari penyakit, sehat kembali, memeluk Islam. Aku sebenarnya yang nggak bisa buat yang Tadi masalah Asmaul Husna udah jelas ya Bang ya? ya. Udah jelas ya? Kan, tentang itu tadi. Aku yang nggak bisa terus di Islam cuman satu sih sebenarnya, makanya bisa murtad. Dokum maka keluargam. Wo tuh di. Bukan keluarga bang, bener. Kalau keluarga aku banyak yang Islam, bahkan. Apa lagi? Aku cuman satu yang nggak bisa gitu. Tentang poligami kan. Padahal Tentang poligami, ginilah contoh salah satu ya, kau bilang poligami. Poligami itu nggak diwajibkan itu bagi yang mampu. Bang Zuma saja sampai sekarang belum nikah itu. Kayak mana kau? Apalagi aku. kan padahal padahal manusia diciptakan berpasang-pasangan, sepasang gitu. Jadi ini enak nih kalau mau dijelaskan ini. Saya dulu bentar. Maksudnya bang gitu loh. James, Ya, yang nggak bisa aku terima James, sampai dengerin sekarang. dulu James. Kalau tidak ada poligami, Kristen nggak punya Tuhan. Kalau nggak ada poligami, Kristen nggak punya Tuhan. Nah, boleh bang dijelasin bang? Daud itu istrinya berapa ya? Kagak tahu dah. Banyak. Nah, di antara istrinya sekian banyak ada Bunda Maria. Bunda Maria melahirkan Yesus. Makanya Yesus disebut keturunan Daud. Dari istri keberapa? Hasil poligami. Bunda Maria melahirkan Yesus. Lanjut. Hasil poligami. Bunda Maria itu dilahirkan dari istri yang keberapa? Dari Nabi Daud. Itu. Bisa nggak kau jawab? Enggak, kagak paham gua. Nah itu dia. Makanya kalau nggak ada poligami, pasti dibilang Bang Andi tadi, tidak akan ada yang namanya Tuhanmu gitu loh. Bunda Maria itu ibu dari siapa? Siapa nama ibunya? Siapa nama ibu kandung Bunda Maria? Itu pelan-pelan dulu. Ana, ya kan? Siapa suaminya Ana? Daud. Ana ini istri keberapa dari Daud? Gitu cara belajarnya. Ana ini istri keberapa dari Nabi Daud? Coba kau cari. Yang nggak tahu. Justru Nabi Muhammad SAW datang itu diperbolehkan 4 bagi yang mampu. Kalau tidak cukup 1 saja. Dulu mah ada 1000, ada selir. Solomo ngeri. Muhammad datang itu mengajarkan meluruskan ini semua. Paham sampai sini James? Paham bang, paham. Ada nggak bang ayat yang Yang jadi masalah sekarang ini James, ini loh ya. Kristen ini kok kawin, padahal Yesus nggak kawin. Katanya pengikut Yesus nggak kawin gitu. Terus penulis Bible itu Lukas, Matius, Yohanes, Markus, termasuk Paulus itu nggak punya istri loh itu. Ya kalau Paulus Lukas
Iya kayaknya yang Paulus yang pemimpin Katolik itu ya. Bukan. Penulis kitabmu. Kalau tahu sih gua. Maksudnya cuman pernah dengar Paulus gitu yang pemimpin tertinggi Katolik gitu. Astaga. James, lu di KTP lu tertulis apa sih? Agama apa? Kenapa? Di KTP lu agama apa? Kalau sekarang Kristen, Bang. Oh, Kristen. Dulu Pernah waktu KTP di Banten, Jakarta, Papua, Islam. ya udah terserah lu aja. Lanjutlah. James. Ada nggak Bang di Al-Quran yang bilang gini, manusia diciptakan berpasangan? Ada? Sepasang. Ada Bang? Ada. Bang Jem. Bang Jem. Pelan-pelan satu-satu ya. Kalau poligami di Islam itu hukumnya jawaz. Dipersilahkan atau diperbolehkan. Hukumnya sama seperti makan dan minum itu Bang Jem. Di Al-Quran ada perintah makan dan minum sama seperti poligami. Nah jadi gini, masalah dalam fikih untuk poligami, jika dilakukan berpahala. Dan jika tidak dilakukan pun tidak berdosa Bang Jem. Andai mau dilakukan ada syarat yang harus Bang Jem penuhi. Harus adil. Nah syarat adil itu yang berat. Nah adil dalam konteks Islam itu menempatkan sesuatu pada tempatnya Bang Jem. Bukan memberikan sama rata. Misal Bang Jem punya anak SD nih. Dikasih jajan 5.000. Terus anak kamu yang satunya Bang Jem, anak dari yang istri kedua udah SMP. Dikasih 5.000 juga. Nah ini nggak adil Bang Jem. Ini nggak adil. Karena kebutuhan antara anak SD sama anak SMP itu beda Bang Jem gitu. Paham ya? Ya paham Bang. Pasti beda lah ya kan? Ya. Saya lagi mode serius sekarang nih. Ada di Al-Quran perintahnya berpasangan-pasangan James. Ada. Banyak. Surah An-Nabah, An-Nabah Surat Az-Zariyat. Ayat 49. Iya. Banyak James. Baik. Nah coba Bang Jem cari di Bible satu ayat aja larangan tentang poligami. Kata udah jarang baca. Serius Bang. Makanya gua Ya. Oh, dang jol mau puang. kan aku bilang tadi aku 9 tahun mulai dari SMP memang di Banten gitu lingkungannya, bahkan cuma saya sendiri yang Kristen di sekolah. Bagaimana pendapatmu dengan teman-temanmu yang Muslim? Baik nggak memperlakukanmu? Ada nggak diskriminasi? Kalau di sekolah, waktu sekolah saya SMA banyak. Lumayan lah. Bang Jem, tanya lagi aja tentang Islam, tanya lagi aja. Insya Allah bisa dijawab. Tanya lagi aja. Ini saatnya saya mengeluarkan ilmu. Gak mau lagi ngebully. Mungkin santang ya Bang ya. Ya. Ya mending nanya aja lah James. Nabi Muhammad itu masih hidup nggak Bang? Jasadnya udah meninggal, tapi rohnya berada di sisi Allah. Berarti sekarang lagi bersama Allah gitu Bang ya? Di surga. Jasadnya udah diangkat sama Allah. Kalau jasadnya, rohnya udah diangkat sama Allah. Kalau jasadnya ya udah meninggal. Sama seperti kita semuanya manusia. Ada lagi? Silakan. Manusia berarti sama seperti manusia juga Muhammad Bang ya? Sama seperti manusia. Cuma beliau itu utusan dan Rasul Allah. Beliau kekasih Allah. Istimewanya kalau Nabi Muhammad SAW itu firmannya, ucapannya. Ini Bang, ada ayatnya di Al-Quran di surat Al-Imran ayat 169.
Janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup dan dianugerahi rezeki di sisi Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Abang boleh buka di sana, Bang. Nah itu dia bang, maksud saya gitu. Berarti sebenarnya yang mengikuti ajaran Islam sebenarnya bukan mati gitu bang ya? Sebenarnya itu orang nggak mati tapi pindah alam. Kamu kapan mau pindah alam, James? Ya bang, aku kan cuma nanya, bang aku cuma ngulik gitu, pengen tahu Saya lebih jangan dalam. nanya, lanjut. Boleh kan nanya ya? Besar, boleh nggak kapan kira-kira? Boleh Om, ku ganteng. Lu ada rencana nggak kapan mau pindah alam, James? Nggak tahu dong. Yakin kau? Nggak tahu memang. Sekarang kalau gua nanya sama Handi Salib, nggak bisa juga bang. Apa tuh? Pertama, abang udah nikah belum? Udah 16 kali. Abang tahu nggak Nggak tahu. jodoh abang yang mana yang dia 16 istri abang itu? Kenapa? Karena abang udah nikah 16 kali. Ah, Abang tahu nggak jodoh abang yang sebenarnya yang 16 istri abang itu siapa? tahu tetangga lu. Aku cuma nanya lo bang. Iya kan tetangga lu ada yang cakep. Gimana sih lu? Kenalin dong. Masalahnya tetangga gue sekarang nggak ada. Nah, nggak bener lu bohong lu. Gak benar lo. Nggak bener lu, bohongin gua aja lu. Masa nggak ada tetangga? On cam deh. Sumpah dari gue. Ayo, mana coba-coba lihat aku on cam nih. Bereng Jo. Ya Allah. Ini Bang James setiap naik komal dia tanya tentang poligami. Tahu nggak? Ya, Yang kau tuhankan itu hasil poligami bang. Nih. Udah saya jawab tadi tuh bunda Di udah. rumah gua sekarang. Oh udah ya. Mana open cam? Depan Masa nggak? tetanggamu nggak ada Bang Handi aja tahu? Sumpah. Mana ada nampak? Kau belum open cam kau? Ini udah open cam bang. Belum disimpan itu. Nih gua nih. Nih gua nih. Belum James. Aduh James begitu. Tetangga gua kagak ada. Nah, kosong semua gelap gulita. Apa mau lihat foto kau aja itu? Belum lagi kau open cam beneran lah. Coba lihat. Disimpan dulu bilang. Disimpan dulu Bang James. Itu Anda baru Nih, buka kamera ini, untuk Anda sendiri. nih. Disimpan dulu. Simpan James, disimpan. Oh iya oke. Nah, ngapain aku noko-noko kau? Nah, terus ini tetangga gua kagak ada, kosong bang. Ini depannya kosong. Kan Kosong. ternyata tetangga si James nyemot. Pantesan lu nggak bandel lu James. Nah, masalahnya kan iya, syukur. gua kagak jarang berbohong sih sebenarnya gua. Udah tanya lagi. Tanya aja lah James sama Bang Handi. Nah, itu tadi yang gua tanya belum dijawab bang itu. Katanya tangga gua enggak. Kau udah jawab. Gimana sih lu? Sekarang yang bohong siapa? Gua atau lu kan gitu. Enggak udah jawab tadi bro. Bang Handi kan nggak tahu kau udah pindah. Maksud Bang Handi itu tetangga kau yang dulu gitu loh. Ya, atau di Banten. Waktu di Banten. Nah, Ya, oke. Sekarang gini. ya udah percaya dia. Kan contohnya kita nikah nih, ya kan? Taruh James. Lu dengarkan suara saya baik-baik ya James ya. Konsentrasi jangan ada yang bersuara. Dengarkan saya baik-baik. Saya mau hipnoterapi kamu dari sini. Kamu akan lebih pintar. Kamu nanti lancar bisa bahasa Inggris, bisa bahasa China, bisa bahasa Jerman. Dengarkan saya baik-baik ya. Duduk bersila, tangan lipat ke dalam. Udah? Udah James? Udah ya? Tahan dulu. Tetap di situ dulu James. Tahan dulu ya, gue mau pipis sebentar. Jangan gerak.
Emang dulu waktu sekolah banyak teman-teman gue yang kayak gini gitu. Tempatnya udah hafal lah. Yang terlalu di bawah hati. Mending lu tanya lagi tentang Islam loh, biar mengedukasi buat netizen juga. Nah, kan kita nikah nih. Ya. Banyak orang yang bilang, oh itu jodohnya kan. Jodoh, cantik banget tuh, ganteng, cantik, jodoh tuh, katanya kan. Pengantin cowok ganteng, pengantin cewek ganteng. Itu gitu. kan kelakar-kelakar itu James. Itu ucapan-ucapan ambigu mereka sendiri tuh James. Wah jodoh nih, cantik nih, jangan-jangan calon istri nih, calon aku ya. Itu kan hanya kelakar mereka sendiri itu. Kagak bang, maksudnya gini, udah nikah gitu kan, pas cocok nih. Ini jawabannya cocok James. nih. Jawabannya Cocok ini nih. James, dengerin jawabannya benar. Gitu. Ini jawabannya nih. Menurut kamu James, jodoh itu di tangan Hansip atau di tangan Montir? Aku cuman tadi bilangnya nanya lagi deh. Sekarang Ya itu jawabannya, kalau kau jawab itu di situ loh jawabannya. Coba beresin dulu pertanyaannya lu. Ya, si Akang serius banget sama si James. Posisi satu pasangan sudah menikah, ya. Terus banyak orang yang mengatakan bahkan yang menikahkan, ya, mengatakan jodoh, ya. Terus 1 bulan kemudian cerai, ya. Terus bilangnya nggak jodoh. Ini Bang James. Nah, sebenarnya Saya paham. jodoh Saya yang udah nangkep. sebenarnya itu seperti apa gitu. Ya, Itu yang saya udah tanyakan, nangkep Bang James. Sorry Ya. Bang ya. Ya. Kalau di dalam Islam ya, nikah itu takdir atau ikhtiar. Artinya nikah itu hasil ikhtiar kita sendiri. Hasil ikhtiar personal itu sendiri Bang James. Kita diperbolehkan oleh Allah untuk memilih dengan siapa kita akan menentukan pasangan kita. Yang penting cantik, ganteng, beragama gitu kan, soleha atau soleh itu. Kalaupun nanti ada ada ini di pernikahan gitu, perceraian atau apa, itu kan kembali lagi ke pemilihan hasil tadi kita di awal itu Bang Jem. Berarti kalau kita udah nikah tidak bisa dikatakan jodoh ya, gitu Bang? Nggak bisa juga kan, itu hasil ikhtiar dari kita Bang Jem. Thank you Bang. Itu Jodoh ada itu gini Bang Jem, jodoh itu sebenarnya ya yang bisa membawa kita lebih baik dalam beribadah kepada Allah. Nah itu jodoh. Kalau kita beribadah kita benar-benar baik kepada Allah, itu yang dikatakan jodoh Bang Jem. Iya Bang James. Kayak gini Bang James. Itu kayak di surah An-Nisa ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbukum allazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhum rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha allazi tasawaluna bihi wal arham innallaha qana alaikum raqiba. Artinya itu yang benar dibilang Kang Kian Santana. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, Adam, dan Dia yang menciptakan darinya pasangannya, Hawa. Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah ada 2 kali kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Intinya banyak terjadi yang seperti itu. Mereka kurang bertakwa dan kurang mensyukuri. Bertakwa dan bertakwalah. Begitu James. Kalau tidak ada takwa di kehidupan kita, menjalani kehidupan ini sama aja dengan bohong. Jadi bukan kebutuhan jatuhnya. Mereka itu jatuhnya keinginan. Begitu James. Lanjut Kang Kian. Ya itu udah simpel, jawabannya udah simpel banget. Dan insya Allah bisa dimengerti. Berarti menikah
sesuai prinsip masing-masing gitu. Kalau mereka menganggap kebutuhan, berarti bertakwa gitu Bang ya. Ya tergantung dari ibadah kitanya juga. Kalau Iya. kita lillahi ta'ala bertakwa ya insya Allah akan langgeng. Kalau hidup sesama manusia, kita saling membutuhkan, bukan saling menginginkan. Paham sampai sini? Paham Bang. Nah, kita membutuhkan pasangan kita ini membutuhkan kita. Enough. Ini ku bilang samamu ya, untuk teman-teman di bawah juga. Aku plus pasanganku sama dengan egois. Egois memenangkan kesalahan, kesalahan mempertahankan kemenangan. Sama dengan yang menang siapa, James? Yang menang itu perpisahan, tidak ada yang lain. Jadi egois. Kalau egois itu ditiadakan, artinya kita sudah bertakwa, saling membutuhkan, saling melengkapi. Enough. Jadi kalau yang ada yang kawin, yang pisah, yang begini itu, ya mereka hanya keinginan, keegoisan. Begitu, James. Ya, kalau di Islam gini Jem, kalau orang Muslim yang taat ibadahnya ya Bang Jem, tujuan untuk menikah itu untuk apa sih? Nah kalau di Muslim gini Bang Jem, tujuan menikah itu untuk mempersiapkan kehidupan yang lebih baik Bang Jem di dunia, terlebih kehidupan di akhirat nanti, dan akan menghasilkan keturunan yang soleh dan soleha. Itu Bang Jem ya, itu jangan dari ayat. Nah, Iya. lagi Mas cuma bisa segini ya Allah. Aku paham sih dengan Menikah itu, James, menikah itu artinya bertakwa, James. Bertakwa itu artinya ibadah, James. Ibadah jangan dimain-mainkan, James. Sebelum engkau menikah, bertakwalah dulu. Begitu, James. Paham? Sebelum engkau menikah, bertakwalah dulu. sangat paham gitu, dengan James. penjelasannya Bang Paman Kaisar. Siap, James. Thank you. Berarti kalau kita menikah itu harus niat kebutuhan, gitu kan Bang ya, bukan keinginan. Ibadah itu, yo kalau keinginan, James, semua pun ingin kau, James. Tapi kalau keinginan yang kau inginkan itu hancur nanti itu. Ingin misalnya nih tahun ini keluar ya Popon Promox, misalnya yang sekian, Popon Promox 14. Besok keluar lagi belum sampai 1 tahun, 2 bulan lagi keluar. Wih, aku ingin. Hancur itu, James. Jadi kita itu hidup kebutuhan, tapi kalau untuk menikah itu ibadah, James. Berarti kalau Ada satu hadis dari Imam Qurtubi, Bang Jem nih. Bang Jem harus tahu tentang ini penting banget ya. Imam Qurtubi mengatakan di salah satu hadisnya Bang Jem, siapa yang menikah berarti ia telah menyempurnakan setengah agamanya. Karena itu bertakwalah kepada Allah untuk setengah dari yang kedua. Nah ini hadis ini ya Bang Jem bermakna bahwa nikah itu melindungi orang dari perzinahan, menjaga kehormatan dari zina. Termasuk salah satu yang mendapat jaminan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan surga. Allah melarang zina, Allah memberikan solusi yaitu menikah. Nah, saya belum melakukan pernikahan nggak apa-apa, tapi nggak berzina. Oke. Ya, yang aku tangkap kalau kita ingin menikah, kita harus niat bertakwa. Harus Beribadah, ya. Baru Betul Bang Jem. baru bisa Ini dinamakan lu jodoh, spesial banget lo, lu spesial banget. Ini dapat edukasi dari gua yang Serius ini? selama ini nggak pernah memberikan edukasi lo gua lo. Bang Handi, Kan Kiang Santang, itu serius lo menghadapi kau ini. Thank you. Edukasinya Bang. Jadi besok-besok kok kalau naik ke sini lagi jangan bahas-bahas lagi nih. Coba cari lagi pertanyaan yang lain gitu. Menikah, kebutuhan, Ibadah, bertakwa, baru bertakwalah. dikatakan jodoh. Yang jelas itu James, agama nggak boleh dipermainkan. Iya. Iya,